Lani, aku merasa puas melihat reaksi Donna. Apa yang dialami Donna tidak sebanding dengan apa yang aku dan ayahku alami. Mungkin Donna mengira aku adalah sumber keuangannya yang bisa dimanfaatkan semata-mata karena aku mencintai putranya. Rio, maaf, aku melakukan ini terhadap ibumu. Meskipun kamu terluka nantinya, ulah dariku. Lukamu tidak seberapa dengan apa yang aku alami. Maafkan aku, Rio. Aku melaju mobilku ingin menemui Caca. Sudah beberapa hari aku tidak menemuinya. Aku terlalu sibuk mengurus ayah dan salon. Bayu sering menghubungiku. Aku terus menghindar untuk bertemu. Hatiku sudah hambar sebelum berasa. Itulah yang kurasakan terhadap Bayu. Non Lani, sapa Mbok Siti membukakan pintu. Caca ada, Mbok, tanyaku. Melangkah masuk. Ada di kamarnya. Semenjak Non Mila di penjara, dia terlihat murung. Bahkan ke sekolah pun tidak mau, cerita Mbok Siti. Oh gitu, biar aku ke kamarnya, Mbok, ucapku. Melangkah ke kamar Caca sambil membawa boneka dan es krim. Begitu sayangkah Caca sama Mila hingga rasa cemburuku sebagai ibu merasuki hatiku. Aku akan merebut hati putriku. Bagaimanapun juga dia lahir dari rahimku. Caca sayang, sapaku. Masuk ke kamar Caca. Caca duduk di tempat tidur sambil memeluk boneka. Kulihat foto Mila tepat di depannya, terletak di atas tempat tidur. Melihatku datang, dia sama sekali tidak tersenyum. Matanya sedih dan tetap melihat foto Mila. Lihat nih, Bunda Lani bawakan Caca es krim dan boneka. Aku menyodorkan sekotak es krim dan boneka ke Caca. Terima kasih, Bunda, jawab Caca menerimanya. Dia diam lagi menatap foto Mila. Itu foto Mama Mila? Boleh Bunda pegang? Tanyaku sambil duduk di tepi ranjang. Caca menganggukkan kepala, menjawab. Aku memegang foto itu. Ada gambar Mila merangkul Caca dari belakang. Senyum lebar keluar dari bibir mereka. Sesaat aku merasa sesak melihat foto ini. Aku ingin di posisi Mila. Bunda, Caca memanggilku. Yah nak, jawabku, berusaha menahan air mata. Cemburu. Benarkah Mama Mila yang meracuni nenek? Aku terpana mendengar pertanyaan Caca. Mungkin Bayu yang memberitahu, saking bencinya dia terhadap perbuatan Mila. Aku maklum, karena begitu sakit dan sulitnya kehilangan ibu. Ulah perbuatan orang yang selama ini dipertahankannya. Papa yang bilang, tanyaku balik. Iya, Mama Mila di penjara karena meracuni nenek. Kenapa Mama Mila sejahat itu? Selama ini Mama Mila sangat baik pada Caca. Caca menangis. Aku langsung memeluknya dengan perasaan rindu bercampur cemburu. Aku cemburu Mila merebut Caca dariku. Bukan hanya fisik, tapi juga hati anakku. Lani, Bayu muncul dari pintu, menyapaku. Mas, jawabku, membalas sapa Bayu. Bayu masuk dan mendekat. Caca melepaskan pelukan. Caca, jangan ingat Mama Mila lagi. Dia seorang. Teriak Bayu ke Caca. Bayu mengambil foto itu dan melemparnya ke lantai. Kulihat Bayu sangat kesal menyebut nama Mila. Namun yang membuatku tidak enak, Caca seperti tertekan dengan kata-kata dan sikap Bayu. Mas, tolong jangan bersuara keras ke Caca. Caca wajar merindukan Mila karena Caca besar di tangan Mila. Aku berusaha menjelaskan ke Bayu. Aku mau Mama Mila pulang. Aku mau Mama Mila. Tangis Caca
makin pecah. Caca turun dari tempat tidur dan secepatnya memungut foto di lantai. "Buang foto itu, Caca," Tita Bayu ke Caca. "Nggak mau, Caca sayang sama Mama Mila." Caca lari dan bersembunyi di sampingku. Dia seperti mau berlindung padaku dari amarah papanya. "Tolong, tahan amarahmu, Mas," ucapku menahan Bayu agar tidak merebut kembali foto di tangan Caca. Bayu terdiam sambil menarik nafas dalam. "Caca, Papa hanya sedih karena nenek meninggal." "Apa Caca tidak sedih?" Aku berusaha membuat Caca mengerti. Caca menyeka air matanya dan berkata, "Aku sayang nenek. Aku juga sayang Mama Mila." Bayu langsung keluar kamar setelah mendengar ucapan Caca. Sepertinya Bayu berusaha menahan emosi. Caca tidak salah. Dia besar di tangan Mila. Kalau sekarang Caca merasa kehilangan, itu wajar. "Sekarang jangan menangis. Bagaimana kalau kita jalan-jalan?" ajakku ke Caca. "Bunda, apakah Bunda datang akan meninggalkanku juga seperti Mama yang melahirkanku?" tanya Caca dengan tatapan sendu. Aku tidak bisa menahan. Butiran bening mengalir di pipiku. Andaikan aku bisa jujur kalau aku adalah ibu kandungnya. "Kenapa Bunda menangis?" tanya Caca, menghapus air mata di pipiku dengan tangannya. "Apakah Bunda bisa menggantikan Mama yang melahirkan Caca?" tanyaku dengan suara bergetar. "Aku takut," jawab Caca. "Kenapa, Nak?" "Aku takut Bunda akan pergi juga, sama seperti Mama Mila dan Mama yang melahirkan aku." Tangisku makin menjadi. Ku peluk Caca erat. "Bunda janji, Bunda tidak akan meninggalkanmu, Nak," ucapku dari hati terdalam. Aku, Caca, dan Bayu pergi jalan-jalan keluar. Melihat keceriaan Caca, aku merasa senang karena dia mulai melupakan Mila sesaat. Kami memasuki sebuah restoran siap saji dengan menu kesukaan Caca. Setelah itu, kami melanjutkan jalan-jalan menuju toko yang menjual bermacam boneka. Bercanda setiap jalan membuat hariku sangat cerah hari ini. Sudah lama aku menginginkan bisa bebas memeluk putriku. "Jadi, Bunda dulu suka nangis kalau tidak dibeliin es krim sama papa Bunda?" tanya Caca menanggapi ceritaku. "Iya, saat itu harga es krim mahal. Bunda nangis duduk di kolong meja," jawabku, semakin membuat Caca tertawa. "Berarti Bunda kalah sama aku. Aku tidak nangis kalau tidak dibeliin es krim, tapi aku mogok makan. Hahaha. Yah, nyatanya kita beda sedikit. Hahaha." Bayu melirik kami sambil menyetir mobil. Dia juga ikut tertawa mendengar aku dan Caca bercanda. Tatapan Bayu terlihat sangat mencintaiku. Apalagi aku juga berhasil mengambil hati Caca. "Kita sampai," ucap Bayu sambil memarkir mobil di depan toko boneka. Kami keluar dari mobil dan melangkah memasuki toko. Aku dan Caca berpegangan tangan memasuki toko dengan senyum di antara kami. Aku sangat bahagia bergandengan tangan dengan putriku. Ponsel Bayu berdering. Dia mengeluarkan ponsel dari saku kemejanya. "Lani," aku jawab panggilan. "Dari rekan bisnisku dulu," ucap Bayu. "Oke Mas, kami masuk dulu ya," kataku terus melangkah. Bayu menelpon, berdiri di samping mobil. Aku dan Caca terus melangkah menuju pintu masuk toko. Beberapa orang terlihat keluar masuk toko. Tidak begitu ramai. Suara musik dari dalam toko terdengar memanjakan telinga hingga ke depan pintu. "Lani, Caca." Aku terkejut mendengar suara Rio memanggilku dan Caca.
Langkah kami terhenti sebelum memasuki pintu toko. Aku membalikkan badan, melihat. "Rio," ucapku terkejut. Yang lebih membuatku terkejut, aku juga melihat Donna bersama Rio. "Om Rio," Caca langsung memeluk Rio. Aku melihat ke arah Bayu. Dia masih sibuk berbicara di ponsel. Entah kenapa, perasaanku tidak enak. Apakah ini saatnya Rio dan Donna tahu permainanku? Aku berusaha tenang, berdiri santai. "Kenapa Caca bisa bersamamu, Lan?" tanya Rio kepadaku. "Ini bundaku, Om," timpal Caca polos. Rio terkejut menatapku, sedangkan Donna terpana dengan mata membulat, seakan sangat terkejut dengan apa yang diucapkan Caca. "Apa? Lani bunda Caca?" kata Donna terkejut. "Iya, Oma, Bunda Lani adalah bundaku," jawab Caca. Donna menatapku dengan ekspresi sangat terkejut. Rio terdiam dengan tatapan yang tidak sanggup ku balas. Aku tetap diam, memalingkan wajah dari arah mobil terparkir. Bayu melangkah semakin mendekat. Jadi benar, kamu Lani yang sama dengan yang menghancurkan rumah tangga Milah?" ucap Donna menunjukku. Matanya membulat, terkejut. Aku diam, memalingkan wajah. Saat kulihat dari arah parkiran, Bayu melangkah semakin mendekat. "Lani, aku tidak percaya kalau kamu..." Rio tidak melanjutkan kata-katanya. Dia terlihat berusaha tegar meskipun sangat kecewa. Melihat Bayu semakin mendekat, aku menarik tangan Caca memasuki toko secepatnya. "Ayo Caca, kita pilih bonekanya," ajakku. Caca melepaskan rangkulannya dari Rio. Dia mengikuti langkahku masuk ke toko boneka. "Aku masuk dulu ya, Om." Caca melambaikan tangan ke Rio sambil melangkah. "Dadah, Oma." Caca juga melambaikan tangan ke Donna. "Tunggu Lani," teriak Donna. Aku tidak menghiraukannya dan tetap melangkah masuk. "Ada apa Tante?" tanya Bayu setelah mendekat. Bayu juga menatapku masuk ke toko dengan Caca. Aku tidak melihat ke belakang dan terus melangkah, membimbing tangan Caca. Aku tidak mau kesulitan menjawab pertanyaan Bayu nantinya. Terserah kalau Donna banyak bicara ke Bayu. Aku akan berusaha membuat Bayu tetap cinta kepadaku, agar aku tidak jauh dari Caca. Sampai di dalam toko, aku berpikir bagaimana melawan Donna. Kulihat keluar melalui dinding kaca toko. Bayu sedang berbicara dengan Donna. Ekspresi muka Donna sangat tegang, seperti marah. Sementara itu, Rio hanya diam terpaku sambil melirik ke arah pintu toko, di mana aku menghilang dari pandangannya. "Bunda, aku mau boneka ini." Caca menyodorkan boneka Doraemon kepadaku. "Oke sayang, yang lainnya?" tanyaku, melihat ke rak boneka. "Bentar, aku pilih dulu." Caca sibuk lagi memilih boneka terpajang di depannya. Aku tidak takut kehilangan Bayu, karena ketahuan aku juga menjalin hubungan dengan Rio. Dia pasti tidak akan suka kalau aku mempermainkan dia dan Rio. Yang aku takutkan, aku jauh dari putriku. Bersambung.